إلهي لست للفردوس أهلا. Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa kekuatan TNI bersatu membentuk Republik Indonesia Merdeka dalam BPU PKI dan PPKI yang kemudian berhasil merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat jelas di sini bahwa PKI tidak ada wakil yang ikut dalam perumusan pendirian Republik. Bahkan saat itu dengan terang-terangan PKI tidak menerima Soekarno-Hatta karena dianggap kolaborator Jepang. Jadi nggak ada sama sekali PKI dalam negara itu. Penumpang gelap saja di luar. Sementara Laskar Perjuangan sepenuhnya menerima Republik dan kepemimpinan Soekarno-Hatta dan menjadi satu dalam kekuatan negara Republik Indonesia. Jadi TNI merupakan bagian integral dari Republik dan negara. Sedangkan PKI selalu bercita-cita mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab itu TNI selalu dipandang sebagai musuh utama yang harus dilemahkan dan dikuasai melalui pecah belah, intrik, infiltrasi paham komunis. Sedikit saya keluar untuk mengingatkan bagaimanakah hubungan antara Tentara Nasional Indonesia yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Tidak hanya secara emosional, tetapi lebih dari itu, memiliki hubungan historis, khususnya saat awal berdirinya dan mempertahankan Republik. Mungkin tidak banyak yang tahu, hadirin juga mungkin banyak yang tidak tahu, kecuali pelaku-pelakunya pasti tahu, bahwa Himpunan Mahasiswa Islam yang didirikan oleh Pak Lefran Pane pada 5 Februari 47 di Yogyakarta itu telah bersama-sama ikut angkat senjata melawan agresi militer Belanda tahun 1947. Apa bedanya dengan TNI? Sama-sama melawan Belanda. Dan HMI bersama TNI juga melawan pemberontak PKI Madiun 18 September 1948. Wakil Ketua PBHMI saat itu Ahmad Tirto Sudiro membentuk Korps Mahasiswa menjadi wakil komandan dengan komandannya Hartono mengejar sisa-sisa PKI sampai ke gunung-gunung. HMI itu bukan tentara. Maka Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bangsa Kepastian pada 6 Februari 1948 menyatakan bahwa HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia. Pada Kongres kedua CGMI di Salatiga Juni 1961 terjadi kesepakatan dengan ormas kiri lainnya untuk membubarkan HMI. Permusuhan kaum kiri terhadap HMI semakin meruncing sehingga sehari sebelum peristiwa G30 PKI DNID di penutupan Kongres CGMI di Istora Senayan 29 September 65, kalau CGMI tidak bisa bubarkan HMI pakai kain sarung saja. DNID mengatakan seperti itu. Atas kejadian itu, Jenderal Ahmad Yani menyatakan, kalau hari ini HMI dan SOKSI diganyang oleh PKI, maka tidak mustahil besok atau lusa PKI akan merorong Angkatan Darat. Langkahi dulu Mayatu kalau membubarkan HMI. Ya akhirnya benar-benar langkah jadilah Yani. Tanggapan yang keras juga disampaikan oleh Brigjen Sucipto, Go Ahead HMI, dalam bukunya Pak Sulastomo berjudul Hari-Hari yang Panjang 1963-1996. Pada akhirnya bersama BNC HMI berhasil menggagalkan pemberontakan PKI 1965. Dalam bukunya Pak D. Dahlan atau disebut Dahlan Ranu Wiharjo menerangkan bahwa di masa itu beberapa daerah yang belum berdiri HMI, TNI ikut serta membantu langsung membentuk cabang-cabang HMI. Bahkan banyak pula TNI merangkap sebagai anggota HMI. Hingga tercatat pada tahun 65, HMI telah memiliki 69 cabang di seluruh Indonesia. HMI yang didukung oleh TNI telah berhasil membersihkan kampus dari aktivis-aktivis komunis pasca G30 PKI. Itulah HMI yang seperti TNI sebenarnya pada masanya. Lalu pertanyaan tadi yang sangat ditunggu-tunggu, masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada dan nampak terlihat dari kekuatan yang dipresentasikan oleh negara Republik Rakyat Tiongkok, di mana kini menjadi negara adidaya dunia. Saat ini negara lainnya yang berhaluan partai komunis juga masih ada, Korea Utara dan lain-lain. Tiongkok menjalankan mode komunisme baru, New Communism, dengan tetap menjalankan politik komunis, satu partai yang berkuasa penuh,
Meski ekonominya liberal, membuka investasi secara terbuka, tapi terkendali. Karena birokrasi tetap dikontrol Partai Komunis tanpa demokrasi. Bisa dibaca di buku Kapitalisme Without Demokrasi. Dan terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya, itu sah-sah saja di negara demokrasi. Namun, mari kita lihat bersama, apa yang belakangan ini makin sering terjadi di tengah kehidupan bangsa saat ini. Satu, praktek pemerintahan komunis. Di banyak negara memperlihatkan perkembangannya. Komunis gaya baru dengan ciri-ciri. Kekuasaan terpusat dikendalikan oleh sekelompok elit, oligarki. Sering lakukan postrat politik, bohong, gaji palsu, fitnah, dan lain-lain. Senang memecah belah rakyat, menghalalkan segala cara untuk berebut dan pertahanan kekuasaan termasuk cara-cara kekerasan, melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik, menyusup ke semua lini kekuasaan. Ini yang sangat berbahaya. Bahkan sampai ke TNI juga. Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula, hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia, tetapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta akan mudah saja melakukan pemberontakan sejak 26 sampai masyarakat tadi. Terlebih lagi, pasca pemberontakan G30 PKI telah melarikan dendam politik segolongan orang yang hari ini merupakan keturunan biologis dari para anggota maupun pimpinan PKI beserta underdognya atau pihak-pihak yang bersimpati telah menjelma menjadi komunis gaya baru yang terus akan bercita-cita menguasai negeri ini dan mengganti Pancasila. Tujuannya tetap aja menguasai negeri ini dengan mengganti Pancasila, seperti yang Prof. Dirjen sampaikan. Jadi, komunisme hari ini juga harus dilihat sebagai kultur, watak, karakter berpolitik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara itu ciri khasnya. Hal itu dapat dilihat dari cara-cara seperti tenang mengadu domba antara rakyat atau antara rakyat pemerintah, berbohong pada rakyat terus-menerus, dan menyebarkan fitnah dengan menggunakan buzzer atau memusuhi masyarakat Islam. Dalam hal ini, kekuatan yang menjadi musuh PKI dan akan terus diperangi sepanjang usia Republik ini adalah kekuatan TNI Islam yang dipandang sebagai penjaga setia Republik dan Pancasila. Maka TNI Islam yang akan menyelamatkan negeri ini manakala komunisme telah bangkit kembali atau negara asing ingin menguasai Indonesia. Sejarah mengatakan seperti itu. HMI dan kami harus selalu teguh, konsisten. Sangat besar harapan saya agar HMI dan kami tetap konsisten dan memegang teguh tujuan organisasi, yaitu membina insan akademisi, pencipta, pengabdi, serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya dengan sepenuh hati mengapresiasi konsistensi HMI dan kami, dan bersama-sama kita berjuang mewujudkan tujuan mulia tersebut. Antara lain, acara ini pun wujud dari apa yang dilakukan dan konsisten terhadap permasalahan bangsa dan negara. Dalam kaitan itu, persoalan terberat yang dihadapi bangsa kita hari ini adalah masalah ideologi. Di era big data semacam ini, dalam konteks ideologi dan kebangsaan, tidak ada lagi dalam platform digital yang dapat menguasai membentengi diri generasi muda. Semuanya berjalan secara bebas. Berbagai paham dan aliran pemikiran dapat mengalir deras tanpa dapat dibendung oleh siapapun. Akibatnya kemunculan komunisme gaya baru bagi sebagian orang, khususnya bagi generasi muda, mungkin termasuk kalangan HMI muda, generasi pasca reformasi yang kini berusia di bawah 40 tahun, mereka menganggap sebagai suatu kewajaran. Padahal sangat jelas bahwa upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila telah dilakukan secara sistematis, meski seolah-olah konstitusional, dengan langkah-langkah yang terencana dan telah dijalankan dengan sangat rapi. Fakta lainnya, bahwa upaya untuk menyamarkan sejarah dan menghapus pendidikan agama dengan mengotori jam pelajaran
telah juga dilakukan. Yang sangat ironis adalah bahwa penulisan Kamus Sejarah Indonesia banyak tidak memasukkan tokoh-tokoh perjuangan Islam, meskipun saat ini mungkin belum berhasil. Tapi upaya ini dan terjadi. Dalam hal ini, lahirnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila bukanlah suatu peristiwa biasa. Saya ulangi, bukanlah suatu peristiwa biasa. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah pemerintah berhasil pemilu 2014, dilantik, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja muncul kepres Hari Lahir Pancasila. Padahal pemerintah telah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi sebagai tanda lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satu. Demikian halnya munculnya RUU HIP yang kemudian hendak dirubah menjadi RUU BPIP. Sangat kontroversial dan mengarah terbentuk dan menjadi seolah-olah Central Committee sebagai perpanjangan tangan dari partai tertentu. Dengan demikian akan lebih luas melakukan dan memberi penafsiran terhadap Pancasila secara sepihak, termasuk dalam hal untuk kepentingan menghabisi lawan politik. Oleh sebab itu, sepantasnya rakyat mempertanyakan sikap aneh pemerintah dan mendesak kepada penegak hukum segera mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk mengukuhkan negara Kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pakis rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya. Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostad. Di depan Makostad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sudah memberikan petunjuk kepada Pak Sarwoedi sebagai Komandan Resimen Parakowanlu. Dan pada saat itu Pak Sarwoedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan DPRI dan RRI, sehingga Pak Sarwoedi bisa ke lubang buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI, peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Resimen Parakomando dengan Sarwoedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan patung itu sekarang tidak ada bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI.
dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan, dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di relung hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi lagi. Mengapa saya katakan ingkar sumpah? Karena setiap prajurit itu selalu dalam hal ini juga berlaku sumpah ini kepada Bayangkara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang dilantik sebelum tahun 2002. Pangkat apapun itu, pertanyaannya, lantas apakah kita khususnya Presiden masih saja berpangku tangan? Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah praktis dan satu padu menyelamatkan Indonesia. Beberapa langkah praktis dan strategis yang harus segera dilakukan disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan ideologi yang terus dirongrong dan sudah dalam kondisi lampu merah yang sampaikan tadi. Menyelamatkan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Menyelamatkan demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menyelamatkan penegakan hukum dan keadilan. Langkah-langkah inilah kelima agenda di atas sepenuhnya ditujukan agar bangsa Indonesia terus berada di jalur jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, konstitusional, pro rakyat, tertib, beradab, adil, dan makmur, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang pemilik negeri ini. Saya ulangi, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang sebagai pemilik negeri ini. Save our culture. Ingat, kita harus selalu tidak boleh abai, selalu waspada dan bangkit atau punah. Saya ulangi,